Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SMS Channel. Sobat tani semua, kali ini saya sedikit ingin bercerita ya tentang kegalauan petani saat ini ya, dengan harga yang terutama dengan harga ya. Harga yang sangat menjanjikan 6.500 ya. Bulog menerima gabah petani. Tetapi teknis di lapangan ternyata tidak semudah itu. Ya, mungkin sobat tani semua di seluruh Indonesia tahu bahwa saat ini kebijakan pemerintah Bulog menerima 6.500. Sedangkan ada mitra. Nah, mitra ini poktan ataupun gak poktan, yang memang jarang sekali mereka terbiasa dengan kemitraan. Sehingga membuat kebingungan di saat panen mulai tiba ya. Mereka harus buka kemitraan dengan Bulog, sehingga yang tidak terbiasa harus dibiasakan ternyata, tetapi kemampuan kita itu tidak semua rata dan sama. Sehingga tetap peran aktif dari para tengkulak. Peran aktif dari para tengkulak ini mulai ya, bersinergi dengan para mitra ya. Setelah dibahas lewat pembahasan yang cukup panjang dan rumit, tidak menemukan titik terang tentang harga yang pasti, tetapi yang pasti tetap petani berharap 6.500. Tetapi tengkulak ya dan mitra itu tidak mendapat apa-apa kalau dengan harga 6.500. Sehingga banyak ada kawan di beberapa wilayah kesepakatan antara petani dan mitra ataupun tengkulak menentukan harga pastinya. Entah itu di harga 6.400, 6.300, 6.200. Itu kesepakatan bersama. Sehingga bisa berjalan. Dan saat ini sudah berjalan ya, alhamdulillah. Tetapi ya, kendala lagi. Di Bulog itu mobil sudah menumpuk dan gabah itu terlunta-lunta. Bahkan cerita kawan sampai ada 2 hari, hampir 3 hari. Itu padi dalam mobil, dalam karung, dalam kondisi yang lembab. Bisa terjadi itu kualitas akan turun, bahkan cenderung tidak layak. Padahal padi bagus. Contoh di belakang saya ini padi sudah waktunya panen, seharusnya sudah panen dari 2 hari yang lalu, tetapi keterbatasan kita ya untuk menjual ke Bulog ya. Bahkan kita ini membingung. Jadi Bulog itu dengan kios ataupun dengan mitra, dengan tengkulak, saat ini mereka sudah seperti saling menyalahkan atau saling ya silahkan dibeli gitu. Istilah bahasanya saling mengandalkan lah, seperti itu. Sehingga yang terlunta-lunta ini petani ya. Kembali lagi efeknya petani. Dengan waktu yang seharusnya kita panen tidak panen, itu akan, saya yakin ada tingkat kesusutan dan rugi ya. Karena padi bagus itu di saat padi memang cukup umur dan memang sudah bernas ya, sudah matang. Tapi kalau sudah lewat juga bisa kurang bagus. Justru kualitasnya akan menurun dan bahkan kurang bagus. Jadi sobat tani semua, inilah dilema petani. Dan saat ini saya akan berikan beberapa kita beralih dulu lah dengan harga padi ya. Kita semangat, insya Allah setelah pasca lebaran nanti insya Allah harga akan stabil lagi dan Bulog bisa menerima. Mudah-mudahan ada solusi lah antara tengkulak ya, mitra ataupun Bulog. Karena saat ini di Sumatera atau di Lampung ini tidak bisa ke seberang atau ke daerah Jakarta atau sekitarnya, sehingga padi itu numpuk di Lampung. Bulog ini sudah mulai penuh, sedangkan panen kita baru 30%. Ya, 30% yang baru panen, Bulog sudah tutup. Saya yakin nggak akan mampu untuk nampung. Itu pun sudah terganggu dengan kita cuaca buruk yang saya pernah, mungkin kawan-kawan lihat di media sosial, Lampung Selatan khusus daerah Palas, ya, Seragi, ratusan hektar tuh sampai sekarang tidak bisa ditanami. Bahkan di depan saya ini ada 30 hektar yang tidak bisa ditanami. Isinya cuma air dan tanah. Nah, di belakang saya ini sudah waktunya panen ya. Ini adalah padi Tri Sultan yang masih berdiri kokoh ya, tanpa kendala. Dan sedangkan di depan saya ini ada
32 ya, yang saat ini sudah layu tanpa berdaya ya, alias roboh. Nanti saya akan jelaskan padi Trisultan ini ya. Kelebihan padi Trisultan, selain hasil dan potensinya bagus, dia tahan roboh sehingga masih bertahan untuk menunggu Bulog buka lagi ya, sampai nunggu Bulog punya uang untuk beli padi kita. Kalaupun ada yang singgung, mohon maaf, saya bukannya menyinggung, tetapi ini fakta ya. Turun saja ke lapangan, lihat petani yang sebenar-benarnya. Coba kita lihat kelebihannya Trisultan dan kekurangannya ada pasti, tetapi lebih ke kita nyaman di padi ini gitu. Oke sobat tani, 32 dan Trisultan ini sama-sama padi unggul di sini. Kita lihat. Nah ini sobat tani, kelebihan dari padi Trisultan dan kelebihan padi 32. Semua padi itu punya kelebihan dan tidak ada kekurangannya apabila kita sebagai petani paham memperlakukan padi kita. Ya, setuju? Saya yakin kawan-kawan setuju. Ya. Apa yang saya katakan ini bisa dilakukan dan bisa terjadi ya. Karena apa? Kenapa Inpari 32 itu cenderung roboh, tidak tahan, lemah, lemas batangnya? Perbedaannya jelas ada ya, dari batang pun berbeda ya. Tetapi fakta di lapangan, saya sudah menguji coba, mengetes. Ketika padi 32 ini pemupukannya itu seimbang ya. Ureanya diminimkan. KCL-nya waktu generatif itu dimaksimalkan, kokoh. Itu untuk mengatasi jenis-jenis padi Inpari 32 yang memang rawan roboh. Itu. Dan sekarang kita lihat ke Trisultan yang berdiri kokoh ini ya, sudah matang full. Nih. Kalau ini paling agak muda ya. Ini paling agak muda, udah matang kayak gini, lihat kan. Sudah matang kayak gini. Ini paling muda. Dan sebelah sana itu lebih tua. Kenapa? Ini dulu berair dan itu tidak berair. Dan jenis padi Trisultan adalah jenis padi inbreed. Ini turun temurun atau diturunkan. Lihat kawan-kawan. Padinya super. Ini contoh padi Trisultan yang nitrogennya tidak terlalu banyak, bahkan seiprit. Bisa dibilang seimbang. Ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Ini. Trisultan. Sesuai dengan saya pernah posting kemarin, lahan ini sudah berulang kali tanam Trisultan ya. Dan hasilnya selalu insya Allah selalu bagus ya, selalu maksimal. Nih. Pernah ditanam 32 di sini? Pernah. Tetapi tidak maksimal. Faktornya cuaca juga ya. Faktornya cuaca. Karena di sini adalah sawah tak ada hujan. Ya, ini kelebihan dari Trisultan, batangnya lebih bakoh dibanding 32. Batangnya lebih besar. Pertama, batang lebih besar. Dia tidak apa ya? Lebih ke batang itu lebih, selain besar dia bakohnya ini karena memang apa ya? Kawan-kawan bisa lihat lah ya, bisa berbandingkan. Trisultan juga bisa roboh kawan-kawan. Ada di sana. Ya. Karena apa? Karena kondisi tanah yang lembab pertama, terlalu lumpur ya. Kedua, kebetulan adik saya itu memang agak lumayan ugal-ugalan 32 ke nitrogennya ya, ureanya. Sehingga ya itu hijaunya terlalu pekat sehingga batang ini lemah. Nah, tapi kalau dengan batang supaya batang keras, gimana caranya? Mungkin kawan-kawan sempat tahu ya. Kandungan nitrogen dipersempit ya, diperkecil, tetapi kandungan kalsium ya, itu di fase generatif diperbanyak ataupun ditambah. Itu sama sebenarnya dengan 32 pun sama. Nah ini kawan-kawan, bayangkan sudah waktunya panen,
tidak bisa dipanen secara cepat ya. Ketika ada curah hujan dan angin, cuaca yang buruk, roboh. Udah gitu kita tambah lagi modal untuk nah ini sini dikuncrit supaya berdiri, supaya tidak bosok. Harus modal berapa lagi, Cok? Ini kesalahan-kesalahan yang memang sudah sering dilakukan oleh kami ya. Ditambah lagi dengan kondisi dunia perdagangan padi ya saat ini lagi juga dipersempit ya. Kita senang sebagai petani, di angka 6.000 udah senang kok. 6.200, 6.500, waduh luar biasa. Tetapi kalau dengan hasil seperti ini saat ini, roboh seperti ini ya, telat dipanen, bisa rusak padi. Aduh, ngeluh juga kita. Ya tentu saja dulu ocehan saya kali ini ya, vlog saya hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi topik pembicaraan ya. Solusinya apa untuk mengatasi tiap tahun seperti ini ya. Terus terang saya ada sedikit kecewa lah gitu, dengan kondisi saat ini ya, dengan kebijakan yang memang luar biasa. Saya sangat mendukungnya ya. Saya senang dengan harga 6.500, tetapi kenyataan fakta di lapangan tidak seperti itu ya. Kita petani makin dipersulit ya. Kita gampang jual padi ini kepada siapapun. Sekarang kita harus fokus ke Bulog, sedangkan Bulognya macet ya. Bulognya nggak muat lagi ya. Ini nasib petani. Selalu bersyukur saja, semangat terus. Oke, dan saya ucapkan terima kasih sobat tani udah menonton video saya ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dengan edukasi yang benar-benar edukasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Kalaupun tidak, oke, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.